Dia adalah putra Sunan Ampel dari buah perkawinan dengan Nyai Ageng Manila atau Dewi Condrowati. Putra Sunan Ampel lainnya adalah Sunan Bonang, Siti Muntosiah yang dinikahi Sunan Giri, Nyai Ageng Maloka yang menikah dengan Raden Patah. Sunan Derajat salah satu sunan yang memiliki banyak nama. Saat masih muda, ia dikenal dengan nama Raden Kosim atau Kasim. Nama lainnya yang disandangnya antara lain Masaih Munat, Sunan Mayang Madu, Pangeran Kadrajat, Raden Imam, Maulana Hashim, Syekh Masayeh, Pangeran Syarifuddin, Sunan Muryapada, dan Sunan Mahmud. Sunan Derajat di masa kanak-kanak dan remajanya menghabiskan aktivitasnya di Ampel Denta, Surabaya. Setelah dewasa, ia diperintahkan oleh ayahnya untuk berdakwah di pesisir barat Gresik. Perjalanan ke Gresik ini membawa cerita yang menarik. Berlayarlah Raden Kosim dari Surabaya dengan menumpang seorang nelayan. Di tengah perjalanan, perahunya terseret badai dan pecah terjang ombak di daerah Lamongan sebelah barat Gresik. Dia selamat dengan berpegangan pada sebungkah dayung perahu. Dengan pertolongan Allah, lewat dayung itulah ia berhasil mendarat di sebuah tempat yang kemudian dikenal dengan nama Kampung Jelak Banjarwati. Menurut tarikh, peristiwa ini terjadi pada tahun 1485 Masehi. Di daerah tersebut, Raden Kosim disambut baik oleh sesepuh daerah itu, Mbah Mayang Madu dan Mbah Banjar. Menurut suatu cerita, kedua tokoh ini sudah diislamkan oleh pendakwah asal Surabaya yang juga terdampar di sana beberapa tahun sebelumnya. Raden Kosim kemudian menetap di Jelak dan menikah dengan Kemuning, putri dari Mbah Mayang Madu. Di Jelak, Raden Kosim mendirikan sebuah musola dan akhirnya berubah menjadi pesantren. Jelak yang dulunya belum dikenal lambat laun berubah menjadi kampung yang besar dan ramai. Namanya berganti dengan Banjaraya. Beberapa tahun kemudian Raden Kosim hijrah ke desa Derajat. Desa tersebut terletak di sebelah selatan sekitar 1 km dari Jelak. Desa Derajat merupakan pedesaan yang datarannya lebih tinggi serta terbebas dari banjir kalau musim hujan tiba. Dari nama desa Derajat itulah orang-orang lantas menyebut Raden Kosim dengan nama Sunan Derajat. Tapi daerah Derajat dilihat dari posisinya masih dianggap belum cocok untuk dijadikan pusat dakwah Islam. Sunan lantas diberi izin oleh Sultan Demak, penguasa Lamongan kala itu, untuk membuka perbukitan di daerah selatan. Lahan itu oleh masyarakat sekitar dikenal sebagai daerah yang angker atau wingit. Kala penduduk di daerah itu banyak makhluk halus yang marah akibat pembukaan lahan. Mereka yang marah, mereka sering mengganggu penduduk pada malam hari dan menyebarkan penyakit. Namun berkat kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, lewat Sunan Derajat semua gangguan tersebut dapat diatasi. Setelah pembukaan lahan rampung, Sunan Derajat bersama para santri dan pengikutnya membangun pemukiman baru. Setelah mendapat saran oleh Sunan Giri, Sunan Derajat lantas menempati sisi perbukitan selatan yang kini menjadi komplek pemakaman dan dinamai Dalem Dhuwur. Sunan membuat masjid agak jauh di barat tempat tinggalnya. Masjid itulah yang menjadi tempat berdakwah, menyampaikan ajaran Islam kepada penduduk. Ia mengajarkan kepada para pengikutnya tentang ajaran tak saling menyakiti, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Papang dan simpangi ono catur mungkur, demikian petuahnya.
Ungkapan itu mempunyai arti jangan mendengarkan pembicaraan yang menjelek-jelekkan orang lain, apalagi melakukan perbuatan. Dalam Islam, perbuatan semacam itu disebut ghibah, meski yang diceritakan itu benar adanya. Namun, kala cerita itu tidak benar, maka disebut dengan fitnah. Dalam keseharian, perbuatan ini sering dilakukan semua orang. Banyak yang menganggap ini suatu hal yang biasa. Malah sekarang menceritakan aib seseorang menjadi program andalan di hampir semua stasiun televisi. Infotainment, begitu acara itu dinamakan. Lewat memberitakan artis-artis, para wartawan juga tak malu membuat berita tentang kejelekan atau aib keluarga maupun artis itu sendiri. Sunan Derajat terkenal akan kearifan dan kedermawanannya. Ia memperkenalkan Islam melalui konsep dakwah bil hikmah dengan cara bijak tanpa memaksa. Ajarannya Sunan Derajat ditempuh melalui 5 cara. Yang pertama, melalui pengajian secara langsung di masjid atau langgar. Yang kedua, lewat penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Cara ketiga, dengan memberikan fatwa atau petuah dalam menyampaikan suatu masalah. Dan yang keempat, melalui kesenian tradisional, yaitu lewat tembang pangkur dengan iringan gamelan. Yang terakhir adalah menyampaikan ajaran agama melalui ritual adat tradisional sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 4 ajaran Sunan Derajat yang diterapkan di saat ia berdakwah adalah paring teken marang kang kalungan lan muto, paring pangan marang kang kalir, paring sandang marang kang kawudan, paring payung marang kang kakodanan. Jika diterjemahkan, ajaran tersebut mempunyai arti berikan tongkat kepada orang buta, berikan makan kepada orang yang kelaparan, berikan pakaian kepada yang telanjang, dan berikan payung kepada yang kehujanan. Sunan Derajat sangat memperhatikan masyarakatnya. Ia kerap berjalan mengitari perkampungan pada malam hari. Penduduk merasa aman dan terlindungi dari gangguan makhluk halus yang konon sering mengganggu setelah pembukaan lahan hutan. Usai sholat asar, Sunan Derajat juga berkeliling kampung sambil berpikir, mengingatkan penduduk untuk melaksanakan sholat maghrib. Ia selalu peduli kepada warga yang sakit. Kemampuannya meramu obat-obatan digunakan untuk mengobati kepada warga yang membutuhkan. Selain itu juga dilengkapi dengan doa-doa. Sunan Derajat menikah dengan 3 wanita, di antaranya Kemuning. Ketika menetap di desa Derajat, Sunan Derajat juga menikah dengan Retnayu Condro Sekar, putri seorang adipati Kediri yang bernama Suryadilaga. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1465 Masehi. Istri pertama Sunan Derajat adalah Dewi Sufiyah, putri Sunan Gunung Jati. Konon sebelum di Lamongan, Sunan Derajat sempat dikirim ayahnya kepada Sunan Gunung Jati yang pernah menjadi muridnya. Di kalangan ulama di Pulau Jawa, bahkan hingga kini, memang ada tradisi saling memuridkan. Setelah menikah dengan Dewi Sufiyah, Sunan Derajat tinggal di Kadrajat sehingga mendapat sebutan Pangeran Kadrajat atau Pangeran Derajat. Ada juga yang menyebutnya Syekh Syarifuddin. Bekas padepokan Sunan itu kini menjadi komplek pekuburan lengkap dengan cungkup makam petilasan. Terletak di Kelurahan Derajat, Kecamatan Kesambi. Di sana dibangun sebuah masjid besar yang diberi nama Masjid Nur Derajat. Dari pernikahannya dengan Dewi Sufiyah, dia dikaruniai 3 putra. Anak sulungnya bernama Pangeran Rekyana atau Pangeran Trenggono. Putra kedua yaitu Pangeran Sandi, dan yang terakhir bernama Dewi Wuryan. Ia mengarang sebuah cerita yang berjudul Joko Partoko dari desa Gadingan di zaman Majapahit. Sunan menghabiskan sisa hidupnya di dalam duur hingga wafat di tahun 1500
Masehi. Di tempat itu kini dibangun sebuah museum tempat menyimpan peninggalan Sunan Derajat, termasuk dayung perahu yang pernah menyelamatkan. Sedangkan lahan bekas tempat tinggal Sunan kini dibiarkan kosong.